Panen ikan nila merupakan momen yang paling ditunggu oleh para pembudidaya. Setelah berbulan-bulan melakukan perawatan, memberi pakan, dan menjaga kualitas air, akhirnya tibalah saat untuk menikmati hasil kerja keras. Namun, panen ikan nila bukan sekadar mengangkat ikan dari kolam. Jika dilakukan dengan strategi yang tepat, panen dapat memberikan keuntungan maksimal dan menjaga keberlanjutan usaha. 1. Waktu panen yang tepat menentukan keuntungan. Menentukan waktu panen adalah langkah awal yang sangat penting. Ikan nila umumnya siap dipanen setelah usia 3 hingga 5 bulan, tergantung pada jenis bibit, kualitas pakan, dan sistem pemeliharaan. Ukuran ideal ikan nila konsumsi biasanya berada di kisaran 300 hingga 500 gram per ekor. Panen yang terlalu cepat akan menghasilkan ikan berukuran kecil dengan harga jual yang lebih rendah. Sebaliknya, panen yang terlalu lama dapat meningkatkan biaya pakan dan berisiko menurunkan kualitas ikan. Oleh karena itu, pembudidaya perlu menyesuaikan waktu panen dengan permintaan pasar agar keuntungan tetap optimal. 2. Persiapan sebelum panen ikan nila. Sebelum panen dilakukan, ada beberapa persiapan penting yang harus diperhatikan. Salah satunya adalah menghentikan pemberian pakan sekitar 12 hingga 24 jam sebelum panen. Hal ini bertujuan agar kotoran ikan berkurang, sehingga kualitas air tetap terjaga dan ikan lebih bersih saat dipanen. Selain itu, kondisi kolam perlu dicek untuk memastikan tidak ada kendala saat proses panen berlangsung. Alat-alat seperti jaring, serok, wadah penampungan, dan timbangan harus dipersiapkan dengan baik agar proses panen berjalan lancar dan efisien. 3. Teknik panen yang benar dan aman. Teknik panen ikan nila harus dilakukan dengan hati-hati agar ikan tidak mengalami stres atau luka. Panen bisa dilakukan secara bertahap atau panen total, tergantung pada strategi pemasaran yang diterapkan. Pada panen bertahap, ikan yang sudah mencapai ukuran konsumsi diambil terlebih dahulu, sementara ikan yang masih kecil dibiarkan tumbuh hingga ukuran ideal. Cara ini memungkinkan pembudidaya untuk menyesuaikan pasokan dengan permintaan pasar. Sementara itu, panen total biasanya dilakukan jika seluruh ikan di kolam sudah siap jual, atau ketika kolam akan dikosongkan untuk siklus budidaya berikutnya. Penggunaan jaring yang lembut dan pengangkatan ikan secara perlahan sangat dianjurkan untuk menjaga kualitas ikan. 4. Sortasi ikan nila setelah panen. Setelah ikan diangkat dari kolam, langkah berikutnya adalah sortasi. Sortasi dilakukan untuk memisahkan ikan berdasarkan ukuran dan kualitas. Ikan dengan ukuran seragam biasanya memiliki nilai jual lebih tinggi karena lebih diminati oleh konsumen dan pelaku usaha kuliner. Ikan yang mengalami cacat atau luka sebaiknya dipisahkan agar tidak menurunkan kualitas ikan lainnya. Dengan sortasi yang baik, pembudidaya dapat menentukan harga jual yang sesuai dan meningkatkan kepuasan pembeli. 5. Menjaga kualitas ikan pasca panen. Kualitas ikan pasca panen sangat menentukan harga jual. Ikan nila yang segar memiliki ciri-ciri warna cerah, sisik utuh, dan gerakan yang masih aktif. Oleh karena itu, penanganan ikan setelah panen harus dilakukan dengan cepat dan tepat. Gunakan air bersih untuk membilas ikan, lalu simpan dalam wadah yang memiliki sirkulasi air atau diberi es secukupnya jika akan dikirim ke lokasi yang jauh. Penanganan yang baik akan menjaga kesegaran ikan hingga sampai ke tangan konsumen. 6. Strategi penjualan untuk mendapatkan harga terbaik. Keuntungan dari panen ikan nila sangat dipengaruhi oleh strategi penjualan. Menjual ikan secara langsung ke pasar tradisional, pengepul, atau restoran memiliki kelebihan masing-masing. Restoran dan rumah makan biasanya menginginkan pasokan ikan nila segar dengan ukuran tertentu dan bersedia membayar lebih mahal. Selain itu, penjualan langsung ke konsumen melalui media sosial atau sistem pre-order juga dapat meningkatkan margin keuntungan. Dengan memotong rantai distribusi, pembudidaya dapat memperoleh harga jual yang lebih tinggi. 7. Perhitungan keuntungan panen ikan nila. Untuk mengetahui apakah panen ikan nila benar-benar menguntungkan, pembudidaya perlu melakukan perhitungan sederhana. Biaya produksi seperti benih, pakan, perawatan, dan tenaga kerja harus dibandingkan dengan hasil penjualan. Sebagai contoh, jika satu kolam menghasilkan ratusan kilogram ikan nila dengan harga jual yang stabil, maka keuntungan yang diperoleh bisa cukup besar. Dengan efisiensi pakan dan tingkat kelangsungan hidup ikan yang tinggi, margin keuntungan dapat terus meningkat dari satu siklus ke siklus berikutnya. 8. Panen sebagai evaluasi budidaya. Panen bukan hanya soal keuntungan,
tetapi juga menjadi momen evaluasi. Dari hasil panen, pembudidaya dapat menilai keberhasilan metode budidaya yang diterapkan. Apakah pertumbuhan ikan sudah merata, bagaimana tingkat kematian, dan seberapa efisien penggunaan pakan. Evaluasi ini sangat penting untuk memperbaiki sistem budidaya pada siklus berikutnya agar hasil yang diperoleh semakin baik dan keuntungan terus meningkat. 9. Peluang panen berkelanjutan. Budidaya ikan nila yang dikelola dengan baik memungkinkan panen dilakukan secara berkelanjutan. Dengan pengaturan tebar benih yang terjadwal, pembudidaya dapat melakukan panen setiap bulan tanpa harus menunggu satu kolam penuh panen sekaligus. Sistem ini sangat cocok bagi pembudidaya yang ingin menjadikan budidaya ikan nila sebagai sumber penghasilan rutin dan stabil. Panen ikan nila yang menguntungkan tidak terjadi secara kebetulan. Dibutuhkan perencanaan, ketelitian, dan strategi yang tepat sejak awal budidaya hingga proses panen dan penjualan. Dengan teknik panen yang benar, penanganan pasca panen yang baik, serta strategi pemasaran yang tepat, budidaya ikan nila dapat menjadi usaha yang sangat menjanjikan. Bagi para pembudidaya, panen bukanlah akhir dari proses, melainkan awal dari siklus usaha berikutnya yang lebih baik. Dengan terus belajar dan berinovasi, keuntungan dari panen ikan nila dapat terus ditingkatkan dari waktu ke waktu. Memasuki hari panen, suasana kolam terasa berbeda. Ikan nila yang selama berbulan-bulan dipelihara kini sudah mencapai ukuran konsumsi, rata-rata 300 hingga 500 gram per ekor. Gerakan ikan terlihat lebih lambat karena sehari sebelumnya pemberian pakan sudah dihentikan. Hal ini penting agar air tetap jernih dan kualitas daging ikan tetap bagus saat dipanen. Proses panen sebaiknya dilakukan pada pagi atau sore hari, saat suhu udara tidak terlalu panas. Pertama-tama, air kolam dikurangi secara perlahan. Pengurangan air ini bertujuan agar ikan tidak stres dan memudahkan proses penangkapan.